Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh bangun dari tempat tidur, kita diberi tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami yang terus menyertai, memelihara. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami ingin memulai hari ini dengan datang kepada Tuhan, membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, kami mohon kiranya Engkau berbicara kepada kami, agar melalui perenungan ini iman kami terus dibentuk untuk bertumbuh dan semakin kuat berjalan bersama Tuhan. Demi nama Yesus kami telah berserah, berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melanjutkan pembacaan di dalam 2 Tawarikh pasal 16, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-14. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-9 saja. Demikianlah firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, perikop ini LAI memberi judul Perjanjian Asa dengan Aram. Dalam ayat yang pertama di sana dicatat, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan kerajaan Yehuda. Nah, ketika Raja Baesa itu ingin menyerang, maka Asa Raja Yehuda meminta pertolongan kepada Ben-Hadad Raja Aram. Raja Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan juga dari perbendaharaan rumah raja istana dan mengirimnya kepada Raja Ben-Hadad. Sehingga akhirnya Raja Ben-Hadad itu memberikan bantuan kepada Raja Asa sehingga Asa bersama dengan Aram mengalahkan kerajaan Israel, yakni Raja Baesa. Nah, saudara, ini adalah yang pertama yang telah dilakukan oleh Raja Asa dan merupakan kesalahan yang fatal. Yang kedua, kalau kita baca di dalam ayat yang selanjutnya, yakni dalam ayat yang ke-12, pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, ia menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Nah, 2 kali peristiwa yang besar di dalam kehidupannya ketika ia akan diperangin oleh kerajaan utara, Raja Israel. Dan yang kedua adalah ketika ia mengalami sakit pada bagian kakinya, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Dalam 2 peristiwa ini menggambarkan kepada kita siapa Raja Asa. Ya, dia adalah raja yang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan Raja Aram dan mengandalkan tabib-tabib. Dan akibatnya, dari penyakitnya itu ia meninggal dunia. Dan karena ia mengandalkan Raja Ben-Hadad, maka akhirnya Tuhan memberikan kepadanya sebuah penghukuman bahwa di dalam pemerintahannya ia akan terus-menerus menghadapi peperangan. Nah, sedang terkasih, kehidupan Raja Asa adalah bisa menggambarkan kehidupan orang pada umumnya, di mana ada banyak orang ketika mengalami situasi yang berat, yang sulit, menjadi panik dan bingung sehingga mencari jalan pintas. Meskipun sebenarnya mereka tahu bahwa itu adalah bukan jalan keluar yang terbaik atau bahkan itu adalah melanggar firman Tuhan. Dan akibatnya Raja Asa selain mengalami peperangan, ia pun akhirnya tidak sembuh dari penyakitnya. Ya, karena ia tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh hati, justru mengandalkan manusia. Saudara, saya tidak mengerti kondisi apa yang kita alami hari ini. Pergumulan, masalah apa yang sedang kita hadapi? Apakah penyakit? Apakah persoalan di dalam rumah tangga keluarga kita yang begitu berat? Persoalan dan kesulitan dalam pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak, dan lain sebagainya. Mungkin
Bagi para yang usia muda, mereka sedang bergumul untuk karir, untuk pekerjaan, untuk teman hidup. Mari kita belajar dari Raja Asa, jangan mengandalkan manusia. Karena mengandalkan manusia adalah tidak pernah akan memberikan penyelesaian. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhan menilik dan menjelajah seluruh bumi dan akan melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia dan mengandalkan Dia. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan, akan mengalami kekuatan Tuhan dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Apakah saya dan saudara telah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dan menjadikan Dia satu-satunya sandaran? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan untuk terus berjalan menghadapi setiap persoalan masalah kita. Dan bukan hanya kita kuat, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Mari saudara, kita menghadapi hari ini dan seterusnya dengan bersandar penuh kepada Tuhan, mencari kekuatan pertolongan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini di mana kami kembali belajar dari sejarah akan kehidupan Raja Asa yang mengandalkan kerajaan Aram dan juga mengandalkan tabib-tabib sehingga pada akhirnya ia tidak memperoleh jalan keluar yang terbaik. Bahkan pada akhirnya ia pun hidup di dalam peperangan dan juga akhirnya ia meninggal dunia di dalam penyakitnya. Bapa, kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Apapun pergumulan hidup yang kami alami hari ini, kami hanya bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sebab tidak ada pelarian kami selain kami berlari kepada Tuhan. Tuhan sumber pertolongan kami. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Dan kiranya apa yang kami perbuat boleh berkenan kepada Tuhan dan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa, berserah dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.